Keempat, ketentuan pasal 39 terkait masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun. Dan selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya, teman-teman sekalian. Berjumpa lagi dengan kami teman-teman sekalian. Beberapa waktu yang lalu kita membuat sebuah video atau mengulas sebuah video berkaitan dengan revisi ya terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ya. Yang beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 6 Februari 2024 yang lalu ya, telah dibicarakan pada tingkat DPR. Ketika itu belum disahkan menjadi undang-undang. Kemudian ya, kabar terbarunya nih teman-teman sekalian, bagi teman-teman kepala desa, teman-teman perangkat desa ya, pada hari ini ya, tepatnya pada tanggal 29 ya, pada tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 ini, DPR RI ini mengesahkan rancangan undang-undang ya terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi undang-undang. Oke teman-teman sekalian ya. Dan ini merupakan perjalanan panjang dari Undang-Undang Desa ya, karena kalau kita lihat proses pengusulannya dari teman-teman kepala desa hingga hari ini membutuhkan waktu yang sangat panjang dan berulang-ulang ya. Dan tentu ini menjadi sebuah titik awal bagi pemerintah desa, titik awal bagi penyelenggara pemerintahan desa untuk melaksanakan dalam rangka menata ya membangun desa ke depannya untuk bisa menjadi lebih baik. Kalian ya, kita coba lihat seperti apa proses pengesahan undang-undang oleh DPR hari ini. Kita simak sama-sama ya teman-teman ya. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, dengan ini skor rapat kami cabut, rapat paripurna Dewan kita lanjutkan kembali. Yang terhormat Menteri Dalam Negeri, jajaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, serta Kementerian Hukum dan RI. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berdasar ketentuan pasal 164 ayat 1 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib yang menyatakan bahwa pembicaraan tingkat 1 atas pembahasan undang-undang dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, badan legislasi, badan anggaran dan panitia khusus dengan pemerintah yang diwakili oleh menteri, dilanjutkan pada pembicaraan tingkat 2 untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna yang didahului oleh penyampaian laporan yang berisi proses pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD dan hasil pembicaraan tingkat 1, pernyataan persetujuan atau penolakan dari fraksi dan anggota secara lisan diminta oleh pimpinan rapat paripurna DPR, dan pendapat akhir presiden disampaikan oleh menteri yang mewakili. Berkenaan dengan hal tersebut, kami persilahkan kepada Ketua Badan Legislasi DPR RI yang terhormat, Saudara Dr. Supratman Andi Aktas SHMH untuk menyampaikan laporannya. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Badan Legislasi dalam rangka pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diselesaikan oleh Badan Legislasi dalam
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 28 Maret tahun 2024 disampaikan oleh Supratman Andi Aktas A128. Pimpinan DPR RI, anggota Dewan, dan Menteri Dalam Negeri beserta seluruh jajaran pemerintah yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini dapat menghadiri dalam rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Perkenankan kami menyampaikan hasil pembahasan rancangan undang-undang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengacu kepada ketentuan pasal 105 huruf G Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Junto pasal 66 huruf G Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib yang mengatur mengenai tugas Badan Legislasi melakukan pembahasan, pengubahan, dan atau penyempurnaan RUU yang secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah. Adapun terkait hasil pembahasan RUU Desa yang telah disepakati terdiri dari 26 angka perubahan yang secara garis besarnya sebagai berikut. 1. Penyisipan pasal 5A tentang pemberian dana konservasi dan atau dana rehabilitasi. Kedua, ketentuan pasal 26, pasal 50A dan pasal 62 ditambah pengaturan terkait pemberian tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perangkat desa sesuai dengan kemampuan desa. Ketiga, penyisipan pasal 34A terkait syarat jumlah calon kepala desa dalam Pilkades. Keempat, ketentuan pasal 39 terkait masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak 2 kali masa jabatan. Kelima, ketentuan pasal 72 terkait sumber pendapatan desa. 7. Ketentuan pasal 118 terkait dengan ketentuan peralihan. Ketujuh, ketentuan pasal 121A terkait pemantauan dan peninjauan undang-undang. Ketua Rapat, anggota DPR, dan hadirin sekalian yang kami hormati, setelah melakukan pembahasan 248 DIM dengan pemerintah pada tanggal 5 Februari 2024, Badan Legislasi menyelenggarakan rapat kerja bersama dengan pemerintah dan DPD RI. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rapat kerja dalam rangka pengambilan keputusan pembicaraan tingkat 1 atas hasil pembahasan RUU Desa beragendakan mendengarkan pandangan mini fraksi-fraksi terhadap hasil pembahasan rancangan Undang-Undang Desa. Dari 9 fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui secara bulat agar rancangan Undang-Undang Desa bisa dibawa ke dalam tahap pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan dan disetujui menjadi undang-undang. Demikian laporan pembicaraan tingkat 1 RUU Desa. Selanjutnya perkenankan kami menyerahkan rancangan Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk mendapatkan persetujuan rapat paripurna DPR RI yang terhormat ini. Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada semua anggota Badan Legislasi yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan pembahasan rancangan Undang-Undang Desa. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada Badan Legislasi.
baik dari tim pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan kementerian-kementerian yang ditugaskan dalam pembahasan RUU Desa sebagaimana yang tercantum dalam surat Presiden, pimpinan DPR, anggota DPR, fraksi, sekretariat dan tenaga ahli badan legislasi, perancang perundang-undangan dan analisis legislatif dari Badan Keahlian Setjen DPR RI sehingga RUU Desa dapat diselesaikan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Badan Legislasi DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tersebut. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya? Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan. Apakah rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami muliakan dan kami hormati Ibu Ketua DPR RI serta seluruh pimpinan dan anggota DPR RI. Kemudian yang mewakili Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi. Yang terhormat yang mewakili Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang mewakili Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang mewakili Menteri Hukum dan HAM, serta hadirin sekalian berbahagia. Tentu dengan tidak hentinya kita menyatakan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa masih diberikan nikmat sehat dan kekuatan untuk hadir pada acara yang sangat penting ini, yaitu rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ibu Ketua yang kami muliakan, pimpinan seluruh anggota Dewan yang kami hormati, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden melalui Surat Presiden Nomor R45 Pres 9 2023 tanggal 18 September 2023 telah menunjuk kami sebagai wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang Desa. Izinkan kami atas nama pemerintah menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang kami muliakan pimpinan DPR RI, pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI, panitia kerja atau Panja, tim Prumus, Timus, dan juga tim sinkronisasi tim yang telah bekerja dengan sangat efektif dan penuh dedikasi dalam periode yang cukup lama, sehingga pada tanggal 5 Februari 2004 di Badan Legislatif DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat 1 atas rancangan undang-undang tersebut. Proses pembahasan atas penyusunan RUU ini berlangsung relatif cukup cepat, namun demikian tetap mengikuti semua prosedur dan tahapan sesuai ketentuan peraturan undang-undangan, termasuk menyerap aspirasi masyarakat, termasuk juga rekan-rekan dari asosiasi desa, kepala desa, perangkat desa, badan perusahaan desa, dalam waktu yang
cukup panjang. Dan kemudian melalui pembulatan konsepsi serta harmonisasi substansi secara teknokratis. Waktu yang relatif singkat dan kecepatan proses pembahasan ini menunjukkan kinerja DPR RI yang amat luar biasa. Keterbukaan dan mengakomodir aspirasi pemerintah desa dan masyarakat desa, pengambilan prakarsa atau inisiatif DPR RI yang dilengkapi dengan naskah akademik yang sistematis dan RUU yang berisi substansi yang jelas, itu mempermudah bagi pemerintah untuk mempersiapkan merespon dengan daftar inventarisasi masalah. Pembahasan juga berlangsung sangat lancar karena adanya kesamaan pendapat secara umum dari pemerintah dengan tim Badan Legislasi DPR RI yang kemudian dibahas secara lebih spesifik oleh panitia kerja dan dirumuskan oleh tim MUS serta tim sinkronisasi. Kami menyadari bahwa dalam proses pembahasan terdapat dinamika sebagai ciri demokrasi, membuka ruang perbedaan pendapat, tapi diskusi berlangsung secara konstruktif yang akhirnya mencapai titik kesepakatan dan kesepahaman. Selanjutnya kami sampaikan beberapa substansi yang penting menjadi muatan pasal-pasal yang tadi dibahas, yang tadi juga telah disampaikan oleh Ketua Balek, yang diantaranya adalah pasal 455A tentang dana konservasi dan atau dana rehabilitasi untuk desa. Kemudian ketentuan pasal 26, pasal 50A dan pasal 62 ditambah pengaturan terkait pemberian tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan kepala desa, badan permusyawaratan desa dan perangkat desa sesuai kemampuan keuangan desa. Kemudian pasal 34A terkait syarat jumlah calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa. Pasal 39 ketentuan masa jabatan kepala desa yang semula 6 kali 3 tahun menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak 2 kali masa jabatan. Juga ada pasal 472 tentang sumber pendapatan desa, serta pasal 121A terkait pemantauan dan peninjauan undang-undang. Pemerintah juga memberikan apresiasi atas kesepahaman DPR RI dan juga DPD RI mengenai adanya kebutuhan pengaturan pada perubahan undang-undang desa untuk peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan serta kinerja pemerintah desa yang semakin cerdas dan inovatif. Dengan peningkatan kapasitas dimaksud tentunya momentum perubahan undang-undang ini juga kiranya dapat mewujudkan desa yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera untuk memberikan kontribusi guna terwujudnya cita-cita Indonesia Emas 2045. Ibu Ketua yang kami muliakan, pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang kami hormati, proses lahirnya RUU ini kiranya dapat menjadi terobosan atau inovasi terhadap kebijakan peraturan perundangan dalam rangka akselerasi peningkatan kinerja pemerintah desa, yang tujuannya tidak lain adalah pemerintahan yang lebih baik, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa, sehingga desa akan menjadi kekuatan atau sentra untuk pembangunan, tidak hanya sekedar berorientasi kepada urban atau daerah perkotaan. Kemudian mengakhiri sambutan kami, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPR RI, khususnya Badan Legislasi DPR RI, seluruh tim panitia antar kementerian atau non kementerian, kemudian juga Panja, tim SUS dan tim MUS dan tim SIN, juga tentunya tidak lupa kepada seluruh masyarakat, media, segenap asosiasi desa, baik kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa yang telah menyampaikan aspirasi dan kemudian telah diakomodir sebagian tentunya. Mudah-mudahan akan dapat memberikan perubahan dan mempercepat
pembangunan desa untuk pemerataan keadilan. Selanjutnya setelah rancangan undang-undang ini diundangkan, pemerintah akan segera melakukan sosialisasi kepada semua stakeholder di tingkat pusat dan daerah, serta menyusun peraturan pelaksanaan sebagaimana yang diamanatkan dalam undang RUU ini. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan, pertolongan kepada kita untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara tercinta, dan sekaligus selamat berpuasa bagi yang melaksanakan, insya Allah akan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Menteri Dalam Negeri yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Kini tiba saatnya kami menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Keuangan, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Hukum dan HAM atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan sama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Sebelum memasuki acara keempat, kami persilahkan kepada jajaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk meninggalkan ruang sidang. Dan kepada jajaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas kami persilahkan untuk memasuki ruang sidang. Kepada Menteri Dalam Negeri, jajaran Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM, serta kepada para anggota Dewan diminta agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya. Dengan ini rapat kami skors. Demikian tadi ya teman-teman semua, proses pengesahan ya undang-undang desa ya terhadap perubahan kedua atas Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menjadi undang-undang ya. Tadi kalau kita dengar ada beberapa hal ya yang menjadi fokus dalam perubahan ini. Setidaknya ada beberapa hal. Pertama tadi berkaitan dengan perubahan pada penambahan pada pasal 5A berkaitan dengan dana konservasi atau rehabilitasi untuk desa. Kemudian ada pasal 26, ada pasal 50A dan 62 terkait dengan tunjangan purna tugas untuk kepala desa, perangkat desa dan juga untuk BPD sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Dan selanjutnya juga tadi ada berkaitan dengan pasal 34A ya, ini berkaitan dengan syarat jumlah calon kepala desa ya. Insya Allah nanti akan kita bahas atau kita ulas pada video-video selanjutnya. Kemudian ada pasal 39, ini soal masa jabatan kepala desa yang kemarin menjadi hal yang sangat krusial ya, yang semula adalah 6 tahun untuk 3 periode ya, paling banyak 3 periode boleh menjabat kepala desa, itu menjadi masa jabatannya menjadi 8 tahun untuk maksimal 2 periode kepala desa. Kemudian juga ada pasal 42, ini berkaitan dengan sumber pendapatan desa ya. Kemudian ada pasal 121A, ini berkaitan dengan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang desa. Oke teman-teman sekalian ya, yang pasti bahwa dengan undang-undang desa ini kita berharap bahwa dengan disahkannya undang-undang desa ini menjadi rancangan undang-undang desa ini menjadi undang-undang,
tentu bagaimana ke depan kita berharap undang-undang ini mampu memberikan kontribusi ya, mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, agar desa itu bisa lebih cepat untuk bisa maju, mandiri dan sejahtera. Dan kemudian tentu harapan kita undang-undang desa ini bisa memberikan dampak langsung kepada masyarakat, baik itu dalam pemerintahan yang lebih baik, kemudian pemberdayaan terhadap masyarakat, pembangunan desa yang lebih cepat ya, dan tentu desa bisa menjadi kekuatan terhadap pembangunan bangsa kita. Ya, selamat kepada teman-teman kepala desa, perangkat desa dan BPD atas ditetapkannya rancangan undang-undang ya terhadap perubahan undang-undang, terhadap perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi undang-undang ya. Demikian teman-teman. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.